singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak kekasih Kristus. Sebelum kita mulai angkat hati hari ini, mari kita saat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan hari ini diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Adapun Allah sendiri yang memberikan hukum itu kepada Musa. Dan hukum tersebut terbukti sempurna, sebab sampai sekarang belum ada yang dapat mengimbanginya. Tetapi Musa memecahkan loh-loh hukum asli yang baru ia terima dari Allah. Karena murkanya melihat dosa yang dilakukan umat itu. Mereka justru melanggar hukum itu yang pada hakikatnya merupakan standar yang terlalu tinggi bagi manusia untuk bisa dipenuhi. Di kemudian hari ia menerima tulisan hukum yang sama, dan loh-loh yang ia terima kedua kalinya ini tidak pernah dipecahkan, tetapi tersimpan dengan utuh dalam tabut Allah. Dengan demikian, Musa si pemberi hukum mendapat tanda mengenai akan datangnya seorang yang sempurna, yang mampu memenuhi hukum Allah itu secara sempurna, baik harfiah maupun rohaniah. Tidak mengherankan bahwa wajah Musa bercahaya tatkala ia turun dari gunung sehabis mendapat penyataan yang demikian menakjubkan. Ia telah diperkenankan memandang kesempurnaan Kristus. Setiap orang percaya yang pandangannya terarah pada kesempurnaan Juru Selamat, itu wajahnya juga akan bercahaya. Karena Kristus telah memenuhi hukum Taurat dengan sempurna bagi dia. Amin. Kita masuk saat hening. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
saat hening cukup. Mari kita menaikkan doa syafaat, syukur, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu besar. Segala perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas pemberian berkat rohani saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, menguatkan kami, supaya dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon berkat untuk situasi yang sedang dan terus masih terjadi. Pulihkan dan kembalikan situasi damai, situasi sehat terjadi di seluruh bumi pertiwi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terus masih terjadi. Peristiwa maupun terjangkitnya, tertularnya, pribadi lepas pribadi yang meluas wilayah maupun jumlahnya, kami berseru kepadamu ya Tuhan, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, menjamah, memberkati kehidupan kami. Kaliskan dari sakit ini ya Tuhan, yang terjangkiti sembuhkanlah, yang merawat kuatkanlah, yang mengupayakan seluruh pemberantasan sakit ini, berikanlah daya, obat-obatan, vaksin yang dikenakan. Berkatilah itu semua ya Tuhan, hingga terjadi pemulihan dari keadaan terpuruk ini. Bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai daerah, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga negara kami ini mampu menghadapi segala kesulitan yang saat ini sedang terjadi, sehingga negara kami selalu dan kembali dalam keadaan baik, aman, penuh damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini ya Bapa, GKJ Salatiga Timur. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono sebagai hamba Tuhan yang Engkau pilih untuk mengembalakan umat-Mu di sini. Tuhan kiranya berikan berkat kebijaksanaan, kesabaran, dan kesehatan dalam tugas dan pelayanannya. Para majelis gereja, komisi, dan juga semua panitia yang ada, Tuhan berkati, sehingga mereka semua bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, sesuai seturut dengan kehendak Bapa. Demikian juga kami jemaat-Mu di sini boleh selalu dalam keadaan kuat, sehat dalam menjalani kehidupan keseharian kami. Bagi anak-anak kami yang masih menempuh studi, kiranya Tuhan memberi kemudahan, tuntunan, sehingga apa yang menjadi doa dan harapan mereka akan tercapai. Bagi anak-anak-Mu yang berusaha mendapat pekerjaan atau sedang mengembangkan usaha, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk warga sepuh, walaupun dalam keadaan raga yang lemah. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan iman, percayanya, dan hanya pasrah berserah penuh kepadamu. Inilah permohonan kami ya Tuhan, ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.